Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Selamat sore Pak Mariono. Pak Mariono, ini gimana sih Pak, kok bisa Pak ruang tamu disulap jadi ruang latihan panjat tebing buat anak Pak? Iya. Jadi memang awalnya anak saya itu mencontoh ke kakak-kakaknya. Jadi waktu itu saya ada dipinjemi oleh pelatihnya 2 papan. Nah, setelah itu saya pasang di ruang tamu. Seperti itu. Kok bisa ada kepikiran itu ya? Tapi ini kemudian sebelum Bapak menjawabnya, saya mau tegaskan lagi di sini pemirsa bahwa sang anak atau Farizi ini sedang siap-siap berangkat ya Pak ya untuk ikut kejuaraan ya Pak di Aceh ya? Ya. Oke, jadi saya ngobrol dengan Bapaknya aja. Oke Pak, kita lanjut Pak. Nah tadi sebenarnya Bapak ini atlet, mantan atlet atau gimana Pak? Kok ya tadi ya kemudian lengkap banget tuh kalau kita lihat di visual kan ada apa nih tempat untuk olahraga kan untuk mengangkat, kemudian ada panjat tebingnya. Nah itu kan artinya sudah banyak sekali yang tergambarkan sampai-sampai di ruang tamunya penuh dengan alat-alat berat gitu. Ya, itu sebetulnya latihannya awalnya untuk kakaknya. 2 masnya itu sudah jadi atlet panjat tebing ya Mas. Seperti itu. Bapak yang jadi atlet bukan? Mantan Bukan. atlet? Okay. Kakaknya Fawaz. Oh, kakak. Anak saya yang nomor 1 sama yang nomor 2. Itu dari mana Pak kesukaannya tiba-tiba kakak, adik jadi atlet? Inspirasinya dari anak saya nomor 1, memang dari awalnya suka panjat-panjat. Jadi memang saya arahkan, saya ikutkan di panjat tebing. Suka manjat-manjat ya, mungkin diajarin Bapak juga kali ya Pak? Mungkin seperti itu. Oke, Pak, kenapa sih pilihannya harus berada di rumah? Apakah mungkin lagi COVID jadinya ya udahlah latihannya di rumah aja? Ya, yang pasti memang untuk alat itu sendiri, bolnya itu bisa lebih tahan lama kalau di dalam ruangan, tidak kena hujan. Seperti itu. Oke, bukan karena hanya alasan ini ya Pak ya, jauh ya dari tempat fasilitas umum ya? Oh tidak. Jadi awalnya memang untuk boulder itu di dalam ruangan, jadi alatnya bisa awet. Nah itu kemudian ngumpulin alat-alatnya sampai tadi ada panjat tebingnya gitu ya, itu gimana tuh Pak ngumpulinnya? Awalnya 2 dipinjami oleh Pak Nas pelatihnya, sudah itu dapat juara, dapat hadiah. Saya belikan papan itu. Oh oke. Nah tapi selain kalau misalnya tadi kan latihan di dalam rumah nih Pak, latihan juga nggak mungkin Bapak kan tadi kan tadi sebelumnya pada saat iklan kan kita ngobrol-ngobrol dikit ya katanya Bapak juga setiap hari sebagai tour guide terus juga hobinya panjat tebing. Apakah latihan-latihan seperti itu juga dilakukan atau ditularkan kepada anak-anak Pak akhirnya menjadi menang nih di mana-mana ikut turnamen? Keinginan saya itu yang kuat akhirnya setiap lomba atau latihan itu saya antarkan. Jadi kalau di Jember kan di kampus-kampus itu ada beberapa venue untuk latihan. Wall tinggi itu saya antarkan. Kalau tidak saya cari tempat latihan yang ada. Ibu di rumah marah-marah nggak Pak ruang tamunya dijadiin sebagai tempat latihan meskipun ini buat anak sendiri gitu? Tidak. Nggak. Ibunya sangat mendukung demi anak-anak juga. Seluruh keluarga dukung ya Pak ya? Mendukung. Oke, mungkin juga Bapak artinya juga dipantau dong Pak, makannya apa, asupannya apa, karena kan latihannya juga di rumah, artinya anak-anak tidak bebas mungkinnya pergi keluar gitu untuk jajan gitu. Kalau itu namanya anak-anak ya saya bebaskan deh. Tapi saya beritahu makanan ini jangan dimakan. Luar biasa. Luar biasa Bapak. Pak, kasih tahu dong Pak kira-kira sudah dapat prestasi apa aja sih sang kakak dan juga sang adik ya Pak ya? Farizi ya? Ya, kalau kakaknya sudah banyak sekali prestasinya. Di Kejurprov tahun 2018 di Pamekasan dapat emas 2. Wow. Kalau sang adik Farizi? Adik waktu itu dapat emas sama perak. Waduh, ikutin jejak kakak ya? Ya. Oke, Pak dengar-dengar nih informasi yang saya dapetin. Kalau Al-Farizi benar nggak sih Pak, bukan hanya tadi ya setiap hari mungkin latihannya rutin, tapi salah satu mungkin yang ajaibnya gitu ya, yang dilakukan oleh Al-Farizi katanya tidak pernah ganti sepatu. Mungkin ini jadi sebuah keberkahan atau keberuntungan tersendiri tuh Pak, betul nggak tuh Pak? Sepatu ya. Kenapa nggak pernah ganti? Sepatunya mahal. Oh. Belum bisa belikan.
Oke, jadi hanya Iya. satu-satunya sepatu Alfarizi yang digunakan pada saat ini ya Pak ya? Pada saat Iya. latihan maupun ikut turnamen gitu? Betul, betul. Iya. Oh, oke. Nah, ini sepatunya berarti didesain khusus Pak? Artinya tidak pernah rusak kan karena satu-satunya, jadi kalau rusak bagaimana tuh? Mungkin saya saya serviskan, disol Oh. lagi, dibetulkan lah, diservis. Aduh, ini bukan hanya mungkin hanya satu-satunya sepatu yang tadi Bapak bilang mungkin kurang ada dana untuk bisa membeli, tapi saya rasa ini juga sepatu keberuntungan nampaknya ya Pak ya, yang tidak Iya, mau dilepaskan betul, sama betul. Alfarizi nih ya. Nggih. Oke, Pak, mungkin kalau misalnya gini Pak, ketika misalnya di turnamen pasti kan kita ketemu orang baru ya Pak ya, ketemu mungkin pelatih atau anak-anak yang ikut berkompetisi juga. Nah, ketika ditanyain terus Bapak ngomong jujur gitu kalau misalnya latihannya di rumah, itu mungkin ada sempat nggak sih Pak underestimate atau apa ya, memandang sebelah gitu, loh kok latihannya di rumah gitu? Ya. Tidak. Jadi mereka malah heran loh kok bisa seperti itu. Hmm. Padahal latihannya hanya di rumah saja. Hmm. Seperti itu. Malah kagum itu. Malah kagum ya Pak ya, apalagi Iya. kalau pada saat dapat prestasi, waduh itu langsung 2 jempol ya Pak ya. Oke, Iya. Pak, saat ini Alfarizi jadi ikut turnamen kemana Pak? Ke Aceh, ke Banda Aceh. Itu ikut kompetisi apa tuh Pak? Ke Jurnas Kejuaraan nasional. Panjat Tebing Mm-mm. di Aceh. Usia? Jadi mewakili Jawa Timur. Oh, mewakili Jawa Timur. Iya. Kalau sang kakak? Sang kakak kemarin tidak lolos dalam seleksi. Nomor Jadi satu. sang adiknya justru yang lolos seleksi? Iya. Biasanya di dalam... Kalau seleksi Popnas lolos kakaknya, anak saya nomor 1. Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Oh, oke. Yang akan diadakan di Bangka Belitung. Oke, kalau Alfarizi sendiri biasanya kalau ikut turnamen nih Pak ditemenin juga nggak sih sama orang tua Pak? Iya, saya temenin. Saya temenin ya Pak ya. Nah Ya, terus saya mungkin ada berbagi cerita juga nggak Pak di sini Pak buat anak-anak mungkin ya ketika mau ngikuti jejaknya Alfarizi atau mungkin punya cita-cita lain tapi terbatas gitu ya karena mungkin satu dan lain hal, mungkin ada nggak semangat yang Bapak ingin sampaikan buat anak-anak kita yang terbatas meskipun juga cita-citanya tidak terbatas? Oh ya, jadi untuk cita-citanya yang tidak terbatas tapi dia mempunyai keterbatasan di dalam hal dia, ya terus saja. Terus buktikan bahwa kita pasti mampu dan bisa. Seperti itu. Terus buktikan bahwa kita Ya, mampu. Terima mampu. kasih. Terima kasih buat semangatnya sore hari ini Pak Mas Riono. Ini Iya. adalah ayah dari Alfarizi, atlet panjat tebing ya Pak. Usianya berapa Pak Alfarizi? 10 tahun. 10 tahun, masih kecil ya. Sehat-sehat Ya. selalu Bapak. Semoga Terima semakin kasih. menginspirasi lagi buat anak-anak muda kita di Indonesia. Terima kasih Bapak.